Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitra Damayanti Firdaus dengan NIM C1B02310038 Program Studi Ilmu Tanah. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai kondisi dan pengelolaan daerah aliran Sungai Ancar yang terletak di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat. Daerah aliran sungai atau yang sering disebut DAS merupakan suatu wilayah daratan yang secara alami dibatasi oleh punggung-punggung gunung atau perbukitan. Setiap tetes air hujan yang jatuh di wilayah ini akan mengalir mengikuti kemiringan lahan, hingga akhirnya berkumpul dan bermuara pada satu sungai utama di titik tertentu. Untuk memahami batas-batas DAS digunakan peta topografi yang dilengkapi dengan garis-garis kontur. Garis kontur ini menunjukkan perbedaan ketinggian permukaan tanah. Dari sinilah kita bisa mengetahui arah aliran air, yaitu dari daerah yang lebih tinggi menuju daerah yang lebih rendah. Aliran air tersebut bergerak tegak lurus terhadap garis kontur membentuk pola limpasan permukaan yang teratur. Dengan menghubungkan titik-titik tertinggi di suatu wilayah, maka terbentuklah batas alami yang dikenal sebagai daerah aliran sungai. Pemahaman mengenai DAS sangat penting terutama dalam pengelolaan sumber daya air dan lingkungan. Dengan begitu, pada video ini akan membahas lebih lanjut melalui studi kasus mengenai kondisi dan pengelolaan daerah aliran Sungai Ancar yang berada di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat. Daerah aliran sungai atau Das Ancar merupakan salah satu wilayah sungai yang berada di Pulau Lombok. Secara geografis, das ini terletak pada koordinat 8 derajat 33 menit 37 detik hingga 8 derajat 35 menit 45 detik lintang selatan dan 116 derajat 4 menit 18 detik hingga 116 derajat 13 menit 58 detik bujur timur. Secara administratif, Das Ancar berada di wilayah Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat. Di bagian barat, wilayah ini berbatasan langsung dengan Selat Lombok, sementara di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Lombok Tengah, dan di bagian selatan berbatasan dengan Kota Mataram. Sungai Ancar sendiri berhulu di kawasan Gunung Punikan, kemudian mengalir ke arah barat hingga akhirnya bermuara di Selat Lombok. Aliran ini menjadikan Sungai Ancar sebagai salah satu jalur penting dalam sistem hidrologi di wilayah tersebut. Secara fisik, Das Ancar memiliki luas sekitar 22,891 km persegi, dengan panjang sungai utama mencapai 16,786 km, lebar rata-rata sungainya sekitar 23,67 meter, yang menunjukkan kapasitas aliran yang cukup signifikan dalam menampung dan mengalirkan air. Dengan karakteristik tersebut, Das Ancar memiliki peran penting dalam mengatur aliran air, sekaligus mendukung berbagai aktivitas kehidupan masyarakat di sekitarnya. Bagian hulu Das Ancar terletak di kawasan perbukitan yang merupakan bagian dari sistem pegunungan Rinjani. Wilayah ini berfungsi sebagai daerah konservasi dengan kerapatan drainase yang tinggi serta kemiringan lereng yang cukup curam. Kondisi tersebut menjadikan daerah hulu tidak termasuk wilayah rawan banjir, namun memiliki potensi erosi yang tinggi apabila tidak ditutupi oleh vegetasi yang sesuai. Pada bagian ini, vegetasi penutup seperti pohon kelapa, palem, pisang, dan tanaman paku mendominasi, sehingga keberadaan tutupan hutan menjadi sangat penting dalam menjaga kestabilan tanah dan keseimbangan lingkungan. Memasuki bagian tengah, Das Ancar merupakan zona transisi yang menghubungkan karakteristik antara hulu dan hilir. Di wilayah ini, kemiringan lereng mulai melandai dan aktivitas manusia semakin meningkat. Lahan pada bagian tengah umumnya dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian serta permukiman, sehingga terjadi interaksi yang cukup intens antara kondisi alam dan aktivitas manusia. Sementara itu, bagian hilir Das Ancar didominasi oleh wilayah dataran dengan kemiringan lereng yang relatif kecil, yaitu kurang dari 8%. Kerapatan drainase di wilayah ini lebih rendah dibandingkan bagian hulu, dan pemanfaatan lahannya didominasi oleh aktivitas manusia. Kondisi topografi yang landai menyebabkan beberapa area berpotensi mengalami genangan atau banjir, sehingga pengaturan pemakaian air sangat bergantung pada sistem irigasi yang mendukung kebutuhan pertanian dan aktivitas perkotaan. Secara geografis, Sungai Ancar mengalir melewati beberapa kecamatan seperti Narmada, Cakranegara, Mataram, hingga Ampenan sebelum akhirnya bermuara di Selat Lombok. Wilayah tengah hingga hilir das ini juga merupakan kawasan dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi,
karena menjadi pusat aktivitas ekonomi Kota Mataram. Sungai Ancar memiliki lebar rata-rata sekitar 23,67 meter dengan pola aliran dendritik yang mengikuti kondisi topografi alami. Sungai ini didukung oleh beberapa anak sungai seperti Kokok Lingsar, Kokok Seganteng, dan Kokok Lonlet yang berperan dalam menambah debit aliran. Debit Sungai Ancar dipengaruhi oleh curah hujan, penggunaan lahan, serta aktivitas manusia, dengan aliran dasar sekitar 9,90 meter kubik per detik. Untuk mengendalikan aliran dan mengurangi resiko banjir, dibangun tanggul terutama di bagian tengah hingga hilir. Namun, kualitas air Sungai Ancar masih menjadi perhatian. Di bagian hulu, kondisi oksigen terlarut masih baik, tetapi nilai BOD, COD, dan total coliform sudah melebihi ambang batas akibat aktivitas domestik masyarakat. Bagian ini termasuk kelas 3. Di bagian tengah dan hilir, kualitas air semakin menurun dengan pencemaran yang lebih tinggi, ditandai oleh meningkatnya BOD, COD, rendahnya oksigen terlarut, serta tingginya total coliform. Kedua bagian ini masuk dalam kategori kelas 4, menunjukkan tingkat pencemaran yang cukup serius. Wilayah Das Ancar didominasi oleh aktivitas manusia, sekitar 46,26% digunakan sebagai sawah irigasi dan 37,86% sebagai permukiman, sisanya berupa kebun atau perkebunan sekitar 11,87%, serta lahan lainnya dalam jumlah kecil. Minimnya tutupan hutan, terutama di bagian hulu, menyebabkan berkurangnya fungsi perlindungan lingkungan. Dampaknya adalah meningkatnya limpasan permukaan, risiko banjir di hilir, serta potensi erosi dan sedimentasi sungai. Sungai Ancar dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci, dan irigasi pertanian. Namun, aktivitas pembuangan limbah rumah tangga dan industri kecil seperti tahu dan tempe turut memperburuk kualitas air. Pertumbuhan permukiman di Kota Mataram juga meningkatkan tekanan terhadap das, seperti bertambahnya sampah, berkurangnya area resapan, dan perubahan tata guna lahan. Pengelolaan das Ancar dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I bersama pemerintah daerah. Salah satu upaya yang direncanakan adalah pembangunan pengendalian banjir Sungai Ancar dan Sungai Unus. Permasalahan utama meliputi penyempitan sungai, kerusakan prasarana degradasi dan agradasi sungai, serta risiko banjir. Selain itu, pencemaran air, berkurangnya sempadan sungai, dan buruknya drainase juga menjadi tantangan. Upaya penanganan dilakukan melalui monitoring rutin, pemeliharaan sungai, peningkatan sistem peringatan banjir, serta penyediaan fasilitas pengendali limpasan seperti sumur resapan dan waduk retensi. Di bagian hulu, diperlukan konservasi melalui penghijauan untuk mengurangi erosi dan menjaga ketersediaan air. Dengan pengelolaan yang terpadu dan berkelanjutan, Das Ancar diharapkan tetap berfungsi optimal sebagai sumber air, pengendali banjir, dan penopang kehidupan masyarakat. Das Ancar bukan sekedar aliran sungai, melainkan urat nadi kehidupan bagi masyarakat di Kota Mataram dan sekitarnya. Dari hulur hingga hilir, setiap bagian memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam, menyediakan sumber daya air, serta melindungi wilayah dari ancaman banjir. Namun, tekanan akibat aktivitas manusia yang terus meningkat telah membawa berbagai tantangan, mulai dari penurunan kualitas air, perubahan penggunaan lahan, hingga meningkatnya risiko bencana. Kondisi ini menjadi pengingat bahwa keberlanjutan das Ancar tidak dapat dijaga oleh satu pihak saja. Diperlukan kesadaran dan peran aktif dari seluruh elemen, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta untuk bersama-sama menjaga dan merawat das Ancar. Karena pada akhirnya, kelestarian sungai ini adalah kunci bagi keberlanjutan lingkungan dan kehidupan generasi yang akan datang.